Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah seri pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fikih Mudah, karya Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutliq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musi, hafizahumullahu ta'ala. Pembahasan fikih. Yang pertama yaitu masalah ibadah. Dalam masalah ibadah ada beberapa poin yang dibahas, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan di antara poin itu semua, yang pertama kita bahas adalah tentang sholat. Pada hakikatnya, bab sholat menempati posisi pertama dalam kitab fikih. Namun, dikarenakan sholat tidak sah tanpa adanya bersuci atau toharoh, maka dengan alasan demikian, bab toharoh didahulukan daripada bab sholat. Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu sholata bighairi tahurin." Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Mari kita masuk bab toharoh. Pembagian taharah. Taharah terbagi dua. Yang pertama, taharah qalbiyah, dan yang kedua, taharah badaniyah. Taharah qalbiyah yaitu mensucikan hati dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal soleh. Adapun taharah badaniyah yaitu mensucikan badan dari hadas dan najis dengan cara berwudu atau mandi wajib. Adapun pembahasan fikih akan berfokus pada taharah badaniyah. Pengertian taharah. Secara bahasa, toharoh berarti bersuci. Adapun secara istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis. Hadas dan najis. Apa perbedaannya? Hadas adalah suatu keadaan tertentu yang menyebabkan seorang menjadi tidak suci. Adapun najis adalah suatu benda tertentu yang menyebabkan seorang menjadi tidak suci. Apa perbedaan hadas dan najis? Hadas tidak tampak zatnya. Adapun najis tampak zatnya. Hadas membatalkan wudhu, adapun najis tidak membatalkan wudhu. Hadas hanya terletak pada tubuh, adapun najis dapat terletak di selain tubuh. Contoh hadas dan najis. Hadas yaitu haid, nifas, junub, buang angin, dan lain-lain. Adapun najis yaitu air liur anjing, darah haid, air kencing, tinja, dan lain-lain. Hadas terbagi dua. Yang pertama yaitu hadas asghar atau dikenal dengan hadas kecil. Yang kedua adalah hadas akbar, dikenal juga hadas besar. Hadas asghar yaitu suatu keadaan yang mewajibkan wudhu, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Adapun hadas akbar yaitu suatu keadaan yang mewajibkan mandi, seperti jima, bersenggama, atau keluar mani. Najis terbagi tiga. Yang pertama yaitu najis berat atau mughalladhah. Yang kedua najis ringan atau mukhaffafah. Yang ketiga najis sedang atau mutawassithah. Yang pertama najis berat mughalladhah adalah najis yang berat menyucikannya, yaitu harus dengan mencucinya hingga 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Contohnya yaitu air liur anjing. Dalilnya, Nabi SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marratin aw lahunna bit-turab." Cara mencucikan bejana dari seseorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Cucian yang pertama dicampur dengan tanah. Adapun yang kedua najis ringan atau mukhaffafah adalah najis yang ringan menyucikannya, yaitu cukup dengan memerciki air pada bagian yang terkena najis tanpa harus dicuci, dikucek, ataupun diperas. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI, air susu ibu. Nabi SAW bersabda, "Yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam." Kencing bayi perempuan itu dicuci, sedangkan bayi laki-laki diperciki. Yang ketiga, najis sedang atau mutawassithah adalah najis yang berkategori sedang dalam menyucikannya. Ia adalah najis selain dari kedua jenis najis yang telah disebutkan tadi. Contohnya yaitu air kencing, tinja, darah haid,
dan lain-lainnya. Dalilnya dari Asma radhiyallahu anha, ia berkata, seorang perempuan datang menemui Nabi SAW seraya berkata, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? Beliau menjawab, keriklah darah itu terlebih dahulu, kemudian bilaslah dengan air, kemudian cucilah ia, setelah itu engkau boleh memakainya untuk sholat.